mana? Dengan Tessa, Ibu. Ya, oke, dengan Tessa ya. Tessa yang menghubungi Ibu semalam ya. Ya Ibu. Oke. Senang rasanya Ibu bisa bertemu langsung dengan Tessa. Bagaimana tadi perjalanannya ke sini? Tadi lumayan macet sih Bu di perjalanan, jadi saya agak terlambat sedikit. Macet ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Memang sekarang sering musim macet gitu ya di jalan. Terus Tessa tadi kesininya pakai apa? Naik motor Ibu sama teman. Untuk sama teman. Jadi sebelum sini tadi ada kegiatan apa dulu? Tadi kebetulan saya ada kelas Ibu. Jadi ada kelas langsung ke sini ya. Oke. Tidak apa-apa walaupun Tessa bilang tadi macet gitu kan, tapi alhamdulillahnya Tessa bisa sampai ke sini dengan selamat gitu ya, sehat walafiat. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada Tessa karena sudah menyediakan waktunya, sudah mau datang untuk konseling dengan Ibu hari ini. Oke, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya kegiatan kita berjalan lancar. Ya baik Ibu. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan konseling kita ini mendapatkan manfaatnya dan berguna untuk kedepannya ya. Iya Ibu. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalan singkat kita di WA hanya menyebutkan nama panggilan saja. Nah untuk itu di sini baiknya kita untuk perkenalan lebih dekat lagi supaya lebih akrab. Jadi kita melakukan kegiatannya dan mengobrolnya nanti lebih enak lagi ya, lebih akrab lagi. Di sini Ibu akan perkenalan terlebih dahulu ya Tessa. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Fania. Tessa bisa panggil Ibu Fani. Silakan Tessa selanjutnya. Baik Ibu Fani, perkenalkan nama saya Tessa Angelina, biasa dipanggil Tessa. Saya berumur 24 tahun dan kebetulan saya lagi melanjutkan kuliah PPG di UNB. Oke, berarti kegiatan Tessa sehari-hari sekarang ini sedang melaksanakan kuliah PPG. Iya. Oke, kalau boleh tahu Tessa jurusannya apa? Kebetulan saya jurusannya bimbingan konseling Ibu. Oke, jurusan bimbingan konseling juga ya. Jadi asalnya bimbingan konseling dan lanjut ke PPG bimbingan konseling juga. Oke, bagus sekali ya Tessa. Itu pencapaian yang luar biasa untuk bisa di kuliah PPG ini gitu. Oke. Di sini berarti Tessa asalnya dari mana? Saya berasal dari Kampar, Riau Ibu. Dari Kampar Riau. Berarti di sini Tessa ngekos atau bagaimana? Saya tinggal di asrama Bu, di FMIPA. Sama FMIPA. Berarti kalau sehari-harinya ke kampus itu pakai motor atau bagaimana? Jalan kaki? Jalan kaki. Ya, jalan kaki lah ya, dekat nggak apa-apa. Sekalian hitung-hitung olahraga gitu biar sehat setiap harinya. Oke Tessa, sebelumnya aku mau tanya, Tessa sudah pernah melakukan konseling? Sudah pernah Ibu, cuman masih lupa sedikit. Karena S1 Iya. ya. Oke, di sini Ibu ingin menjelaskan lagi terkait kegiatan kita yaitu konseling kita hari ini. Karena kita sudah bilang bahwa kita sudah pernah melaksanakan konseling tadi kan. Mungkin perlu kita recall kembali, perlu kita ulang kembali, kita dudukkan kembali apa sih sebenarnya kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individual, di mana konseling ini dilakukan secara langsung face to face seperti yang tadi kita lakukan sekarang ini. Tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah yang Tessa alami sekarang.
menceritakan masalah Tessa tanpa ditutup-tutupi. Jadi Tessa bisa terbuka kepada ibu gitu ya. Jadi jika Tessa tidak terbuka nantinya, jadi ibu tidak tahu apa yang sedang Tessa alami, apa sedang masalah yang Tessa hadapi sekarang. Jadi ibu tidak bisa kita tidak bisa sama-sama untuk mencari solusinya gitu ya, jika Tessa tidak terbuka atau masih ada yang ditutupi. Nah, jadi untuk keamanannya Tessa tenang saja, karena di sini ibu akan menjaga semua apapun yang Tessa sampaikan kepada ibu, baik itu jika ada rahasia atau ada aib-aib, pokoknya seluruh apapun yang Tessa ceritakan, baik itu pun data apapun yang Tessa sampaikan kepada ibu, insya Allah itu hanya kita berdua yang tahu, ibu, Tessa, dan satu lagi yang tahu cuma Allah yang tahu gitu ya. Jadi ibu tidak akan menceritakannya, dan di ruangan ini juga alhamdulillah ruangannya aman gitu ya, tidak ada orang, dan di sini juga ruangannya tidak suara, jadi tidak ada yang mendengar kita selain kita berdua. Dan ibu juga tidak akan menceritakannya kepada orang lain tanpa persetujuan dari Tessa sendiri. Sampai sini Tessa paham? Ya, saya paham Bu. Oke, jadi di sini peran ibu sebagai konselor yang akan memandu konseling kita pada hari ini, dan Tessa lah yang sebagai konselingnya yang akan menceritakan apapun yang Tessa rasakan, pikirkan, atau masalah yang sedang Tessa hadapi atau kesah apapun itu. Sudah paham Tessa? Baik, sudah paham Ibu. Oke, jika sudah paham, apa ada yang ingin saya tanyakan lagi terkait bagaimana kegiatan kita? Alhamdulillah sudah cukup jelas Ibu. Oke, sekarang Kak Tessa sudah siap memulai kegiatan kita pada hari ini? Siap Ibu. Di sini Tessa bisa mulai menceritakan apapun yang sedang Tessa rasakan, apapun yang sedang Tessa pikirkan, atau apa ada hal yang mengganggu atau mengganjal di hati Tessa, silakan Tessa sampaikan kepada ibu. Baik, mari kita mulai sesi konseling kita pada hari ini. Oke, sekarang hal apa yang paling mengganggu pikiran Tessa akhir-akhir ini? Jadi Bu, sebenarnya saya merasa kesal dengan teman asrama saya Bu. Oke, apa yang membuat Tessa merasa demikian? Karena hampir semua pekerjaan bersih-bersih itu saya yang lakuin sendiri Bu. Oke, jadi Tessa merasa tanggung jawab kebersihan kamar lebih banyak Tessa lakukan sendiri ya? Iya benar Bu, mereka tuh jarang membantu lah Bu. Oke, sebelumnya gue ingin tanya, Tessa sekamar itu berapa orang? Jadi Bu, kami sekamar itu ada berempat. Nah, saya ini sebagai penghuni kamar baru karena mereka sudah masuk sebelum saya semester 1 ketika mereka menjadi maba lah Ibu. Oke, berarti satu kamar itu isinya berempat ya sama Tessa. Oke, seperti yang Tessa bilang tadi, bisa Tessa jelaskan situasinya lebih lanjut Tessa, bagaimana masalahnya gitu. Jadi begini Bu, kami kan di kamar itu berempat. Nah, mereka itu jarang mau membersihkan kamar asrama Bu. Padahal mereka kadang tidak ada kegiatan, tapi mereka maunya rebahan, tidak mau berinisiatif untuk menyapu Bu, atau membersihkan kamar mandi atau pekerjaan lainnya lah Ibu. Oke, lalu apa yang Tessa lakukan ketika melihat ketika pulang dan melihat kondisi kamar seperti itu? Jujur Bu, karena saya mahasiswa PPPD, jadi saya merasa kesal, capek. Apalagi ketika kita banyak tugas, pilihan kamar yang berantakan itu sangat membuat saya merasa lelah dan capek dan stres kadang Ibu, karena kondisi kamar yang berantakan seperti itu Ibu. Oke, berarti Tessa merasa kesal, lelah, karena seolah semua tanggung jawab kebersihan ada pada Tessa. Karena
kan demikian? Iya, benar seperti itu. Oke. Oh iya, sejak kapan Tessa mulai merasa kewalahan seperti ini? Awalnya seminggu saya masuk asrama tuh masih oke Bu, masih pada rajin-rajin. Kemudian seminggu selanjutnya sudah terlihat mereka malas untuk membersihkan kamar Bu. Oke. Dari kondisi seperti ini, coba ceritakan dampak atau pengaruh yang muncul pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari Tessa. Dampaknya itu saya terasa terganggu ya Bu, karena saya banyak tugas, namun saya juga harus membersihkan kamar kos. Padahal sepatutnya karena kami berempat kami bisa saling membantu, tapi ini malah saya mengerjakan sendiri. Jadinya ketika saya harus membersihkan kos terlebih dahulu untuk membuat tugas, itu tuh membuat waktu saya itu cukup terkuras dan kadang saya merasa lelah Bu karena harus mengerjakan semuanya. Lalu atau ada dampak yang lebih ini lagi ke perkuliahan Tessa mungkin yang lebih berpengaruh lagi? Karena saya cukup lelah Bu, jadinya saya tuh tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas PPD yang menumpuk setiap harinya Bu, sehingga tugas saya jarang selesai pada tepat waktu itu. Seperti yang saya katakan tadi, banyak tugas yang tidak terkerjakan, tugas yang menumpuk, dan juga sering terlambat gitu ya. Di asrama pun Tessa merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi melihat asrama yang berantakan itu, kamar yang berantakan, jadi membuat Tessa stres dan tidak nyaman lah gitu di kamarnya, seperti itu ya. Ya benar sekali Bu. Jadi hal ini sudah sangat mengganggu sekali, terutama dalam Tessa menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari Tessa, yaitu perkuliahan sehari-hari ya. Oke Bu. Selama ini, apakah Tessa pernah menyampaikan perasaan Tessa tersebut kepada teman sekamar Tessa yang 3 orang itu? Apa sudah pernah? Belum pernah Bu. Sebenarnya saya sudah lama memendamnya Bu. Soalnya saya segan, takut mereka tersinggung kalau saya membahas tentang itu Ibu. Apa yang membuat Tessa memendam atau menahan untuk tidak menyampaikan apa perasaan Tessa atau apa yang Tessa pikirkan selama ini tentang teman-teman Tessa itu? Sebenarnya saya tidak merasa enak dan segan Bu untuk membicarakan kepada mereka, karena mereka kan sudah lama di sana, sedangkan saya itu penghuni baru. Saya juga takut dianggap tidak sopan atau menyinggung perasaan mereka, dan kebetulan di sana ada juga yang lebih tua daripada saya Bu. Oke. Sebelumnya kan Tessa bilang tadi belum pernah menyampaikan perasaan Tessa tuh. Nah, apa sebelumnya juga Tessa sudah punya niat belum? Sudah ada belum niat terbesit di hati Tessa untuk mengobrolkan atau menyampaikan masalah ini secara langsung? Sebenarnya sudah ada Ibu, namun saya bingung kapan dan bagaimana cara untuk menyampaikan kepada mereka Ibu. Tangkap di sini berarti Tessa masih merasa bingung ya? Ya, saya takut nanti kan mereka tidak mau menerima keluhan saya dan jadinya tersinggung, sehingga kami jadi tidak nyaman di dalam asrama Ibu. Oke. Jika Ibu boleh tahu, apa sih tujuan Tessa ingin menyampaikan perasaan, pikiran, dan keluh kesah yang Tessa pendam selama ini kepada mereka? Tujuannya kira-kira apa? Untuk apa? Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini Bu, agar saya sendiri tidak merasa terbebani, dan ibaratnya supaya sama-sama bisa menjaga kamar asrama untuk tetap bersih Bu, dan tidak mengganggu perkuliahan PPD saya Bu. Oke, baik sekali tujuannya ya. Sudah jelas tujuannya di situ.
ini yang kita dengar tadi. Oke, jadi dari cerita Tessa ini Ibu dapat menyimpulkan bahwa Tessa merasa diperlakukan tidak adil karena selama ini Tessa membersihkan kamar sendiri yang seharusnya itu adalah tanggung jawab bersama-sama dengan teman sekamar lainnya. Tessa juga mengalami kebingungan dan kegelisahan terkait bagaimana cara yang pas dan tepat untuk membicarakan masalah tentang tanggung jawab kebersihan ini, karena sebenarnya Tessa sendiri pun tidak ingin lagi merasa mempunyai tanggung jawab sebelumnya kan, dan itu sudah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas perkuliahan Tessa sehari-hari. Seperti itu. Benar sekali Bu. Sebenarnya saya itu ingin permasalahannya cepat selesai Bu, tapi masih bingung bagaimana cara supaya ini bisa diselesaikan tanpa mereka merasa tersinggung. Oke, dari tujuan Tessa yang sudah jelas ingin menyelesaikan masalah ini secara tepat dan tidak mau berlarut gitu ya, karena sudah sangat mengganggu dengan kegiatan sehari-hari Tessa yang membuat perkuliahannya terhambat, terus tugasnya terhambat, menumpuk, dan juga mungkin fisik Tessa juga capek, jadi sehingga Tessa terlambat ke sekolah ke kuliah gitu kan. Jadi di sini Ibu punya yang namanya suatu teknik, yaitu namanya teknik kursi kosong. Sebelumnya Tessa sudah pernah menggunakan teknik kursi kosong ini? Sudah Ibu, tapi belum pernah melakukannya ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan teknik kursi kosong ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Jadi nanti ada sebuah kursi kosong di mana kursi kosong itu menjadi media bagi Tessa untuk membayangkan bahwa di kursi kosong ini ada teman sekamar Tessa, dan Tessa nanti bisa mengungkapkan apapun yang Tessa pendam selama ini, perasaan apapun itu, jadi Tessa bisa mengungkapkannya tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, jadi mengalir saja sesuai dengan apa yang Tessa rasakan dan pendam selama ini. Tessa sudah paham apa itu kursi kosong tadi? Alhamdulillah sudah paham Ibu. Nah, sekarang apa Tessa mau untuk mencoba melakukannya? Mau Ibu misalkan mencoba. Oke, Tessa, untuk melakukan teknik kursi kosong ini, Ibu ambil dulu, persiapkan dulu kursi kosongnya ya. Baik. Kita tunggu sebentar ya. Oke, jadi kursi kosongnya yang ini saja Ibu yang di sini ya, biar Tessa tidak dulu ya. Oke, jadi sekarang Tessa bisa menganggap bahwa kursi kosong ini ada teman sekamar Tessa tadi. Di sini Tessa bisa menceritakan, bisa meluapkan perasaan Tessa, apa yang Tessa pendam selama ini, apa yang Tessa ceritakan sama Ibu tadi bisa Tessa keluarkan di kursi kosong ini. Apapun yang Tessa rasakan, apapun yang Tessa pikirkan, seperti rasa kesal, rasa marah, rasa capek yang Tessa rasakan itu bisa Tessa keluarkan, bisa Tessa sampaikan langsung di kursi kosong ini tanpa adanya rasa takut gitu ya. Jadi Tessa bebas gitu mengeluarkan unek-unek Tessa semuanya. Oke, sudah paham Tessa? Sudah Ibu. Oke, silahkan Tessa mulai. Aku sebenarnya kesel sama kalian. Sepatutnya kalian juga ikutlah bersihin kamar. Ini bukan kerjaan aku juga. Ini tuh kita bersama. Kamar ini kamar kita. Sepatutnya kita sama-sama membersihkan kamar. Jangan aku aja. Aku udah capek. Tugas aku banyak. Kita udah besar. Kalau berinisiatif sepatutnya membersihkan kamar. Masa harus disuruh-suruh lagi? Masa harus kita bilang lagi bersihin ini bersihin itu? Sepatutnya kalian lebih berinisiatif lah, jangan aku aja. Supaya kita tuh sama-sama ngerti lah, di sini banyak tugas, banyak tekanan. Jadi tolonglah kalian untuk bantu kerja bersama-sama membersihkan kamar ini. Oke, sudah cukup Tessa. Ada yang ingin disampaikan lagi?
Oke, Tessa, kembali kita lagi di sini ya. Jadi Ibu mengucapkan apresiasi kepada Tessa karena sudah bagus sekali karena Tessa sudah mau mencoba teknik kursi kosong ini. Oke, sudah selesai kursi kosong tadi, kita kembali lagi ya seperti biasa. Oke, bagus sekali Tessa sudah mencoba untuk melakukan teknik kursi kosong ini. Jadi di sini Tessa sudah bisa meluapkan emosi yang terpendam. Namun di sini Ibu ingin bertanya dengan cara penyampaian perasaan Tessa tadi dengan emosi yang masih menguap-uap itu, bagaimana kira-kira respon dari teman-teman Tessa? Mungkin mereka bakal merasa tersinggung karena tadi saya benar-benar emosi saat mengatakan itu kepada mereka. Oke, lalu bagaimana seharusnya menurut Tessa penyampaiannya baik? Sebaiknya saya harus lebih tenang lagi, bilangnya dengan cara yang baik, dan kemudian saya tidak perlu menggunakan emosi ya Bu, ketika berbicara dengan teman-teman saya Bu. Oke, bagus sekali Tessa. Jadi benar apa yang Tessa sampaikan tadi, yaitu Tessa bisa menyampaikannya dengan lebih tenang, tidak terbawa emosi, dan menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan enak untuk didengar. Contohnya, kalau dari Ibu ya, Tessa juga bisa menyampaikan ide bagaimana cara dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Tessa tidak hanya meluapkan emosi saja dengan marah-marah dengan emosi tadi, tapi juga menyampaikan bagaimana nih solusi atau idenya. Contohnya seperti Tessa bisa mengusulkan jadwal tiket secara bergantian sehingga semua kebagian giliran dan menjadi adil. Untuk itu, apa Tessa mau mengulang lagi melakukan teknik kursi kosong yang lebih baik lagi seperti yang Tessa bilang dan sudah diusulkan ini? Saya mau mencoba. Oke, silakan Tessa mengulang kembali dan menganggap bahwa kursi kosong ini adalah teman Tessa. Tessa bisa melakukannya dengan kalimat yang lebih positif dan dengan baik lagi. Oke, Tessa silakan mulai. Saya mulai Bu. Teman-teman, ada yang ingin saya bicarakan. Jadi saya ingin mengusulkan sesuatu. Saya ingin menyampaikan ini tidak bermaksud untuk menyinggung teman-teman semua. Saya ingin kita semua bisa mengerti dan saling paham. Jadi saya ingin mengusulkan bagaimana kalau kita membuat jadwal tiket, karena aku rasa kawan kita ini cukup berantakan. Jadi supaya kita merasa nyaman di sini, tenang, tidak saling kesel satu sama lain, alangkah lebih baiknya kita membuat jadwal tiket agar kamar kita bisa bersih. Sudah cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak Bu, sebenarnya cukup. Sudah cukup ya, kita kembali lagi. Oke, baik Tessa, tadinya sudah bagus sekali ya percobaan keduanya. Tadi Ibu lihat sudah jauh perbedaannya dari yang pertama. Yang pertama kan Tessa masih marah-marah, masih kesal, bahkan gestur Tessa pun menunjukkan negatif gitu ya, masih menunjuk temannya. Dari sini Tessa sudah kelihatan lebih tenang dan lebih rasional lagi kata-kata yang digunakannya gitu ya, lebih sopan lagi, dan emosinya juga sudah terkontrol. Itu sudah bagus sekali, dan Tessa juga sudah merencanakan dan memberikan ide bagaimana solusi ke depannya gitu ya. Jadi ucapkan terima kasih kepada Tessa karena Tessa sudah mau mencoba teknik kursi kosong ini. Oke Tessa, apa ada yang ingin Tessa ceritakan lagi kepada Ibu, atau masih ada perasaan yang mengganjal atau mengganggu di hati Tessa? Alhamdulillah sudah tidak ada Bu. Apa yang saya rasakan akhir-akhir ini telah saya ceritakan
Ibu. Oke, baik Tessa, jika begitu tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan konseling pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin tahu pemahaman atau hal apa yang sudah Tessa dapatkan dari hasil konseling kita pada hari ini? Dari sesi konseling ini saya mendapatkan dari awal itu saya kan merasa bingung bagaimana cara untuk mengungkapkannya dan saya harus memandang permasalahan ini Bu. Nah dari sini saya jadinya bisa tahu bagaimana cara mengungkapkannya dan merasa lebih tenang dan saya bisa nanti mencoba nanti saya bisa mencoba untuk melakukannya ketika berada di asrama. Oke, bagus sekali dari pemahaman atau hal yang sudah saya dapatkan dari konseling kita pada hari ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan Tessa setelah mengikuti konseling ini dan khususnya mungkin setelah melakukan teknik kursi kosong tadi? Saya merasa lega sih Bu, apalagi setelah melakukan kursi kosong tadi. Saya bisa belajar bagaimana cara menyampaikan agar emosi saya bisa stabil dan saya bisa lebih tenang dalam mengungkapkan perasaan saya Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jika Tessa sudah merasa lega. Oke, jadi apa tindakan yang ingin Tessa lakukan ke depannya setelah proses konseling ini, setelah Tessa tadi merencanakan hal yang ingin Tessa lakukan selanjutnya dengan kursi kosong tadi itu, kira-kira tindakan apa selanjutnya yang ingin Tessa lakukan? Tessa ingin melakukan menyampaikan secara langsung pada teman-teman nanti di asrama Bu. Tessa akan terapkan yang telah kita coba tadi ketika nanti Tessa akan membicarakan dengan teman-teman Tessa di asrama Bu. Oke, bagus ya. Tessa ingin menyampaikan dan membicarakannya secara langsung ke teman-teman Tessa. Oke, kalau boleh tahu Ibu, kapan itu spesifiknya Tessa? Mungkin nanti malam Bu, karena kalau malam itu kan sudah semua teman-teman juga udah di kamar, sudah waktu istirahat. Mungkin sebelum kami tidur, kami bisa membicarakan ini bareng-bareng. Oke, bagus sekali Tessa rencananya. Ibu harap Tessa dapat lakukan secepatnya ya dan semoga berhasil. Baik Ibu, akan segera Tessa lakukan. Terima kasih Ibu. Di sini Ibu ingin minta sekali lagi komitmen dari Tessa. Berarti Tessa benar-benar sudah mau ya untuk membicarakan yang dengan Tessa kan? Iya sudah Ibu. Oke, baik Tessa, jika seperti itu Ibu tunggu kabar baiknya di pertemuan kita selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya itu Ibu ingin mendengarkan dari Tessa, cerita Tessa bagaimana kelanjutan dari hasil tindakan yang ingin Tessa lakukan tadi, komitmen yang ingin Tessa lakukan tadi, yaitu membicarakan kepada teman Tessa bagaimana solusi yang harus dikerjakan bersama-sama agar masalahnya cepat selesai dan tidak berlarut. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kapan ya Tessa? Tessa bisanya? Mungkin besok Ibu hari Jumat. Oke, berarti nanti malam setelah Tessa membicarakan yang baru dengan Tessa, besokannya kita bertemu lagi dan kita membahas ini ya Tessa. Iya Ibu. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa Tessa WA Ibu saja seperti kemarin gitu ya. Kita fixkan kapannya, dimananya itu melalui WA saja ya Tessa. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Sangat membantu Tessa dan sangat membuat Tessa merasa lega. Oke, alhamdulillah jika Tessa merasa seperti itu, Ibu juga berterima kasih kepada Tessa karena Tessa sudah secara sukarela datang kepada Ibu menceritakan masalah Tessa dan juga sudah mau mengikuti rangkaian konseling kita
mengikuti teknik-teknik yang Ibu berikan tadi, teknik kosong dengan baik dan benar. Oke, izin Ibu terima kasih sekali kepada Tessa. Oke, untuk selanjutnya teman kita panggil WA saja ya Tessa. Oke, terima kasih Tessa. Baik Bu, dan saya izin pamit dulu ya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya Tessa. Bu.